Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi bersama Ustazah Retno. Nah, seperti minggu sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Dan juga Ustazah tidak lupa buat ngingetin anak-anak semua untuk tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Nah, oke, baik. Sekarang kita sudah memasuki tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 1. Nah, di sini ada di Ayo Membaca, Dayu, anak yang gemar menyanyi. Ia menyanyi tentang hidup bersih dan sehat. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek pada nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nah, jadi sebelum kita masuki nada panjang pendeknya, Ustazah juga mau ngasih tahu anak-anak tentang notasi angka. Yang angka 1 itu berarti do, angka 2 itu re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, dan 7 si. Nah, kalau dibaca do re mi fa sol la. Tuh. Nah, jadi di sini saatnya kita memperhatikan panjang pendek nada anak-anak. Yang pertama itu ada nada 1, nada do, tidak diikuti oleh titik di belakangnya atau di garis atas notasi angka tersebut, maka nada do dibunyikan 1 ketukan. Lalu nada berikutnya terdapat 2 nada do diikuti garis di atas notasi angka tersebut, itu artinya masing-masing nada do dibunyikan setengah ketukan. Lalu nada berikutnya ada fa. Nah, fa di situ diikuti satu titik di belakangnya, itu artinya nada fa diikuti 2 ketukan. Selanjutnya ada do lagi, diikuti titik kemudian 0 dan garis di atas titik dan 0. Itu berarti nada do dibunyikan 1,5 ketukan. Lalu ada nada berikutnya itu titik dan 0 serta ada garis di atas titik dan 0 tersebut. Angka 0 merupakan tanda istirahat atau diam. Angka 0 dengan garis di atasnya dibunyikan setengah ketukan atau diam setengah ketukan. Nada berikutnya itu ada titik dan mi, diikuti garis di atas notasi tersebut, itu artinya dibunyikan selama setengah ketukan. Lalu sekarang kita akan menyanyikan lagu dengan judul Membuang Sampah. Syair dan lagunya itu ciptaan A.T. Mahmud dengan nada do sama dengan C berirama 2/4 tempo sedang. Nah, sekarang ayo kita bernyanyi sama-sama ya anak-anak. Kalau yang belum tahu silahkan perhatikan Ustazah. Membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Gimana? Sekarang udah bisa? Ayo kita nyanyi sama-sama lagi. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya.
Nah, itu tadi lagu tentang membuang sampah. Nah, jadi di sini ada pertanyaan, apakah isi syair lagu yang sudah anak-anak nyanyikan? Jadi isi syair lagu itu adalah mengajak kita untuk menjaga kebersihan dengan menjaga dan membuang sampah di tempatnya. Nah, gimana anak-anak kalau melihat sampah berceceran di jalan atau di rumah itu gimana? Sebaiknya diambil lalu dibuang ke tempat sampah ya. Nah, sekarang silahkan anak-anak amati tentang percakapan antara semut dan lebah. Nah, di sini lebah mempertanyakan kepada semut, apa yang sedang kamu lakukan semut? Lalu si semut menjawab, aku sedang membersihkan rumahku. Dijawab. Si lebah bertanya kembali. Nah, lalu di sana lebah juga mempertanyakan kembali, untuk apa kamu bersihkan? Lalu si semut menjawab, agar rumah bersih dan sehat. Nah, lalu si lebah bertanya kembali, mengapa rumah perlu bersih dan sehat, semut? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit, jawab si semut. Lalu si lebah pergi dengan mengucapkan, terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat. Lalu si semut menjawab, ya sama-sama, menjaga kebersihan rumah tanggung jawab kita bersama. Nah, di sana ada pertanyaan, apa isi percakapan lebah dan semut di atas? Lalu, apa yang dapat kamu simpulkan dari percakapan tersebut? Nah, jawabannya, isi percakapan lebah dan semut di atas adalah membahas tentang pentingnya menjaga kebersihan rumah anak-anak. Sedangkan kesimpulannya yaitu, dari percakapan tersebut, menjaga kebersihan rumah merupakan hal yang sangat penting. Rumah yang bersih dan rapi akan terhindar dari penyakit. Nah, sama halnya dengan anak-anak, kalau anak-anak menjaga lingkungan rumah itu bersih dan sehat, anak-anak juga akan terhindar dari penyakit. Nah, setelah kalian membaca percakapan di atas, lalu selanjutnya silakan anak-anak untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawah percakapan tersebut ya. Nah, di sana ada 5 pertanyaan. Yang pertama itu ada, apa yang sedang dilakukan semut? Lalu yang kedua, mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap sikap semut? Lalu yang keempat, bagaimana pendapat lebah terhadap sikap semut? Yang kelima, itu jika kamu menjadi semut, apa yang kamu lakukan? Nah, mari kita jawab sama-sama. Ini nanti bisa anak-anak tulis di buku lembar kerja siswa ya. Yang sedang dilakukan semut adalah membersihkan rumahnya. Lalu, mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Itu karena supaya kita terhindar dari penyakit. Lalu, bagaimana pendapat anak-anak terhadap sikap semut? Nah, jadi semut itu selalu bertanggung jawab menjaga kebersihan rumahnya, supaya rumahnya itu selalu rapi dan sehat. Lalu yang keempat itu bagaimana pendapat lebah terhadap sikap si semut. Jadi pendapat lebah terhadap semut itu adalah, lebah setuju dengan hal yang dilakukan oleh semut, seperti membersihkan rumah. Karena akhirnya, lebah juga termotivasi dan mau ikut hidup bersih dan sehat. Lalu yang terakhir, yang kelima, itu jika aku menjadi semut, aku akan membersihkan rumahku setiap hari supaya rumahku rapi dan terhindar dari penyakit. Nah, lalu selanjutnya Ustazah mau anak-anak memasangkan kata-kata yang ada di buku Ayo Berdiskusi itu dengan makna yang sesuai. Di sini ada bersih, sehat, rapi, lalu ada teratur, baik, bebas dari penyakit, dan bebas dari kotoran. Nah, lalu mari kita jawab sama-sama. Di sana bersih itu, kalau kita bersih, kita akan bebas dari kotoran anak-anak. Nah, lalu sehat itu kita berarti bebas dari penyakit. Sedangkan rapi itu adalah teratur baik. Sekarang mari kita baca teks bacaan tentang rumah yang bersih menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman.
Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih itu menyehatkan kita anak-anak. Nah, rumah yang bersih itu ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu juga selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Tersusun rapi itu pada tempatnya. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Nah, sama seperti anak-anak, kalau anak-anak membiasakan hidup bersih dan sehat, itu tadi seperti yang sudah Ustazah katakan, anak-anak bakal terhindar dari penyakit dan merasa nyaman untuk diam di rumah. Seperti itu. Kalau sudah membaca teks bacaan yang di atas tadi tentang rumah yang bersih dan menyehatkan, nah sekarang Ustazah mau anak-anak memperhatikan gambar yang dilakukan oleh Dayu dan keluarganya ini. Nah, di sini juga ada pertanyaan, apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Ya, benar sekali. Jadi jawabannya membersihkan rumah. Lalu apa saja alat yang mereka gunakan anak-anak? Nah, di sini ada kain pel, lalu ada juga kain untuk mengelap jendela, mengelap meja, dan adik Dayu itu menggunakan kemoceng untuk membersihkan seperti bingkai foto dan pot-pot bunga. Nah, di sini juga ada tugas untuk anak-anak tentang hasil pengamatan rumah yang bersih. Jadi anak-anak juga menuliskan tentang hasil pengamatan anak-anak terhadap rumah yang bersih itu bagaimana dengan bahasa anak-anak sendiri. Kalau sudah membuat hasil pengamatannya, sudah ditulis juga, Ustazah mau anak-anak membacakan dengan divideokan, nanti dikirim dengan Ustazah dengan bacaan atau intonasi yang tepat. Di sini Ustazah sudah menyiapkan contoh untuk teks bacaannya yang akan kalian buat tentang hasil pengamatan. Rumah yang bersih. Pada rumah yang bersih tidak ada sampah yang berserakan. Tidak ada debu-debu yang menempel di lantai, di meja, ataupun di jendela. Rumah yang bersih terlihat sangat menarik. Rumah yang bersih juga nyaman untuk ditempati. Nah, seperti itu contohnya ya anak-anak. Nah, sekarang gambar apa yang kamu amati di atas anak-anak? Ya, benar sekali. Nah, sekarang tahukah kamu bentuk dari setiap benda tersebut? Di sana ada keset dan serbet. Jadi keset dan serbet itu berbentuk bangun datar. Keset sendiri itu berbentuk persegi panjang, lalu serbet itu berbentuk persegi. Jadi, keset dan serbet itu adalah bangun-bangun datar tertentu yang mempunyai ruas-ruas garis. Nah, seperti yang ada di gambar ini ada ruas garisnya. Nah, seperti yang pertama itu keset berbentuk persegi panjang yang mempunyai 4 ruas garis. 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah itu ada keset. Keset itu berbentuk persegi. Keset juga mempunyai 4 ruas garis. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sedangkan penggaris itu berbentuk segitiga yang mempunyai 3 ruas garis. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang ayo berlatih. Tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut ini ya anak-anak. Nah, seperti yang digambar itu nomor 1 sampai ke 3 itu ada 4 ruas garis. Lalu gambar 4 ke 5 itu ada 3 ruas garis. Mungkin itu saja pembelajaran yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Mungkin sebelum menutupi pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa juga untuk anak-anak mengerjakan tugasnya ya, dan bisa dikirimkan dengan Ustazah. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.